Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Duduk. Baik, seperti biasa ya, sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran, ya, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Baik, alhamdulillah sudah berdoa. Seperti biasa ya, untuk pemahaman ya, kita, pengetahuan kita ya terhadap wawasan kebangsaan, kemudian sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita dan identitas kita sebagai seorang santri. Untuk di pelajaran pagi hari ini kita menyanyikan lagu Yalal Waton. Silakan perwakilan kelas untuk jadi petugas dirjen. Ya, disilakan, Azam. Ya, rekan-rekan yang dimaukan berdiri. Binasa di bawah 2023. Azam. Hari cek kehadiran. Azam, Akbar, Al-Fatih, Aska, Deko, Devano, Ali, Erlangga, Ahdan. Nah, tadi Ibu sudah absen. Untuk ini gimana persiapannya? Sudah siap untuk belajar? Ya, baik ya. Nah, sebelumnya di pertemuan minggu lalu masih ingat kita bahas mengenai apa? Besaran dan sasaran. Oke, nah sekarang Ibu tampilkan ya di sini adalah masih bab yang sama, itu pengukuran, tapi untuk pertemuan hari ini kita ke subbab yang kedua. Ya, subbab yang kedua nanti akan Ibu jelaskan ya secara detail mulai dari apa itu pengukuran ya, lalu kemudian kalian melaksanakan praktikum ataupun percobaan sederhana yang menggunakan beberapa alat ukur yang Ibu sediakan ya sampai dengan kalian menganalisisnya ya. Dan
setelahnya nanti kalian ada apa namanya untuk waktu ya, dikasih waktu untuk presentasi. Oke. Nah, sebelum Ibu ya, gambar yang ada di depan. Di jam pertama, nah Ibu kan masuknya jam 7 lewat 10 menit ya. 7 lewat 10 menit. Berarti kalau dalam satu kali pertemuan 2 JP atau 2 jam pelajaran, berarti alokasi waktu kita berapa menit? 1 jamnya kan 45 menit ya. Kalau 2 jam 90 menit ya. Secara tidak langsung ya kalian melakukan proses pengukuran. Nah, ya, besaran apa kira-kira yang diukur? Waktu. Nah, tadi berapa jam hasilnya? Atau berapa menit? 90 menit. Ya, 90 itu sebagai, masih ingat nilai atau besarnya ya, besaran kemudian dalam satuan menit. Nah, berarti menitnya merupakan satu satuan. Nah, kemudian di yang kedua jadi persepsi itu adalah mengaitkan ya pembelajaran di pertemuan yang lalu kemudian dikaitkan dengan yang pembelajaran sekarang atau dalam hal ini adalah pemahaman ulang ya. Nah, ini coba perhatikan kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gambar yang pertama, itu gambar apa tuh kira-kira? Bayi, ya bayinya lagi apa itu? Lagi diukur Bu. Apa yang diukur? Tinggi badan, ya tinggi badan. Ada yang tahu alat ukur? Nah ini adalah tabel hasil yang kalian lakukan di pertemuannya. Data ini? Ayo jawab yang kompak, masih ingat? Masih. Ya. Yang kalian dapatkan dari informasi mengenai observasi hasil pengukuran ya, di LKPD. Nah, apa kira-kira? Nah, kalian kan kemarin mencoba mencari ya, dari beberapa referensi, dari sumber informasi ya, pengamatan untuk mencari data. Yang pertama apa yang dibutuhkan? Ya, mengetahui berbagai macam alat ukur. Nah, di sini ada nama alat ukur, besaran yang diukur. Nah, kalau Ibu minta kalian untuk menyebutkan satu contoh, ya, ada yang berani? Coba angkat tangan. Oke, Budi dulu. Boleh berdiri, Budi? Ya. Kamu mendapatkan informasi apa dari LKPD yang kamu kerjakan di pertemuan? Mistar. Oke. Kemudian? Saya mengukur panjang dengan mistar. Oke, besaran yang terukurnya berarti? Sentimeter. Besaran yang terukurnya berarti panjang. Tadi sudah disebutkan, ya. Betul. Terus apa lagi yang didapatkan? Terus satuannya? Satuannya dalam sentimeter. Dalam sentimeter, betul? Betul. Nah, kemudian apa lagi? Di situ yang diminta atau boleh dikonversi menjadi satuan SI. Masih ingat ya? Nah, berarti bagaimana tuh? Satuan SI-nya diubah menjadi meter. Diubah menjadi meter. Oke. Nah, dimensinya? Masih ingat? Dimensinya ada yang bisa bantu? Dimensi dari besaran panjang? Ya, boleh. L besar ya. L besar yang kemudian dikasih kurung persegi ya, dikasih kurung persegi. Nah, kegunaannya gimana Budi? Untuk apa kira-kira? Untuk mengukur panjang suatu benda. Untuk mengukur panjang suatu benda. Kalau untuk mengukur ketinggian kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau untuk mengukur lebar suatu benda kira-kira bisa? Bisa. Bisa. Oke ya. Jadi baik panjang, kemudian tinggi, kemudian lebar ya, sama-sama memiliki satuan yang sama yaitu satuannya dalam
Satuan Internasional SI. SI-nya dalam Meter. satuan meter. Oke, ya tepuk tangan dulu buat Budi. Oke. Ya. Ada lagi kira-kira? Silakan. Apa yang didapat? Massa. Oke, kemudian? Satuannya kilogram. Oke, dalam satuan? Kilogram. Kilogram. Satunya gram. Betul? Kebaliknya tuh. Neraca apa? Ya, kalau Ibu boleh tanya, neraca apa yang Fahri amati? Neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Ya. Kemudian, kira-kira besaran yang diukurnya itu apa? Kalau harus gram. Besaran yang diukur? Kilogram. Besaran yang diukur, ayo. Oh ini apa? Massa. Massa. Kemudian, untuk satuannya, pada alat ukurnya itu, satuannya itu apa? Kira-kira di neraca Ohaus tadi tuh? Dalam satuan gram, ya. Dan kalau kita konversi menjadi satuan SI berarti dari gram ke kilogram. Kemudian dimensinya? Neraca digital sama neraca Ohaus. Oke, neraca digital dengan neraca Ohaus sama-sama mengukur besaran massa, ya. Itu ya. Paham yang lain? Nah, pertanyaan yang kedua, dilihat. Mengapa ada beberapa alat ukur yang berbeda, tetapi untuk mengukur besaran yang sama? Nah, kira-kira jawabannya apa? Setiap alat ukur memiliki ketelitiannya sendiri. Oke, setiap ukur memiliki ketelitiannya sendiri. Contoh dari yang kamu ketahui. Kalau di penggaris, ketelitiannya mungkin 0,1 cm. Sedangkan kalau dalam jangka solong itu akan 0,01 cm. 0,01 cm. Kemudian dan sudah. Untuk mikroskop juga 0,0 cm. Dalam milimeter. Oke. Fungsi dari kita mengetahui ketelitian itu membandingkan mana yang lebih. Oke, untuk membandingkan alat ukur mana yang mungkin yang dimaksud oleh Suhardi yang lebih akurat adalah akurasinya atau ketelitiannya, ya. Jadi kita bisa ambil tuh kalau misalnya mengukur ketebalan benda yang sangat tipis, nah berarti perlu alat ukur yang ketelitiannya lebih tinggi atau lebih rinci, ya, dibandingkan dengan alat ukur lainnya. Contohnya apa tadi? Mengukur ketebalan benda yang sangat tipis. Mikrometer stroke. Oke, ya, paham ya? Paham. Oke, lanjut. Nah, ya. Ini Ibu tampilkan ya beberapa gambar alat ukur lainnya. Ada yang sudah tahu kira-kira dari dua alat ukur tersebut? Ada nggak? Gimana? Itu ada di gas LPG. Biasanya ada di tabung, ya, tabung gas, ya. Jadi fungsinya untuk apa kira-kira? Mengukur massa. Mengukur Gas. Lebih tepatnya adalah mengukur tekanan, ya. Tekanan dalam hal ini tekanan pada pressure gauge, ya, atau di sini juga sama merupakan alat ukur tekanan yang analog, ya, yang analog. Nah, oke. Dari contoh pengukuran, ya, pengukuran panjang di sini, informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar yang ada di depan? Ada yang bersedia menjelaskan? Oke, silakan. Ya, berdiri, boleh. Jadi nama alat ukurnya itu mistar, besaran yang diukur cm, besarnya 3 meter, dan dimensinya dalam kurung persegi, ya, M besar. M besar. Ada yang terlewat kira-kira? Informasi apa saja? Satuan isinya meter. Dalam meter. Meter. Ya, dalam meter.
Oke, terima kasih Ziko. Ada lagi yang mau menambahkan? Sebelum kita mempelajari si pengukuran itu, jadi Ibu beritahu pada kalian bahwa tujuan pembelajaran kita ya hari ini yaitu memahami pengukuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari. Oke, sudah kalian sebutkan ya, hanya kalian belum tahu maksudnya pengukuran itu yang bagaimana sih Bu, kan? Nah ini untuk secara garis besar ya materi pengukuran nanti dalam hal ini yang akan kita pelajari. Nah pada saat yang pertama, poin pertama ini akan kalian lakukan ya manfaat ya dalam mempelajari yang pertama di pertemuan yang kedua ini ya, yang pertama itu adalah menggunakan alat ukur yang benar. Jadi kalian belajar menggunakan itu yang bagaimana ya. Kemudian langkah ya ini kalian harus memperhatikan. Di sini Bu, kenapa masih ada selain Ibu berikan waktu 15 menit cukup ya? Cukup. Baik, dimulai dari sekarang. Dikerjakannya masing-masing ya. Berarti nanti sampai jarum panjangnya di angka 6. Ya, yang ada kendala silahkan angkat tangan. Yang lain gimana? Bisa? Pretest. Ya. Nah ya. Oke, ada yang bisa kebuka? Ya. Ya, soal pretest dulu boleh dikerjakan. Sudah ada? Ya, nggak masalah itu dulu. Ya. Kedengeran nggak kira? Kedengeran. Paham kira-kira maksud dari pertanyaan yang ada di video tadi, paham ya? Oke, nah ini untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh keduanya tadi ya, mereka sudah melakukan pengukuran? Kira-kira sudah melakukan pengukuran belum? Sudah ya. Nah yang kedua, dilihat apakah pengukuran yang mereka lakukan itu sudah tepat? Kenapa belum tepat? Ya, tidak tepat. Ya, tadi alasannya adalah karena masih menggunakan jengkal ya. Sebetulnya itu juga bisa digunakan ya. Hanya bedanya apa dengan satuan yang baku? Acuannya. Kalau satuan yang baku yang sudah ditetapkan ya, yang sudah ditetapkan atau sudah disepakati. Kemudian kalau yang tidak baku ini ya apabila dilakukan oleh dua orang yang berbeda atau dalam hal ini mengukur tadi besarannya adalah besaran
panjang diukur oleh dua orang yang berbeda, maka hasil pengukurannya juga akan berbeda. Nah, ini ya bedanya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Kira-kira ada yang tahu? Ya, dari gambaran yang Ibu berikan tadi, kemudian kalian juga sekilas ya menonton tayangan video ya. Pembagian kelompok, ya ini Ibu akan demonstrasikan terlebih dahulu. Atau Ibu bagikan kelompok dulu ya. Ibu bagikan kelompok dulu. Mau sesuai dengan kelompok yang kemarin atau Ibu bagikan lagi? Ya, sesuai dengan yang kemarin. Oke, ya karena di pertemuan sebelumnya juga kita ada pembentukan kelompok ya. Jadi untuk menghemat waktu boleh disamakan saja dengan pertemuan sebelumnya. Ya, ketua kelompok yang pertama, masih ingat kelompok pertama? Oke, Budi. Kemudian yang kedua, Fadli. Yang ketiga, siapa? Ingat nggak? Al-Fatih ya? 4. Siapa yang ketiga? Masih ingat nggak? Jangan demonstrasi pengukuran panjang melalui simulasi virtual lab. Ya. Oke. Nah, ini yang pertama pada jangka sorong. Sudah ya? Oke, nah di pertemuan yang lalu juga kan kalian sudah mengetahui ya bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, kalau fungsinya masih ingat nggak kira-kira? Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, mengukur panjang benda tentunya. Ya. Kemudian apa lagi? Iya, mengukur kedalaman. Diameter luar atau dalam hal ini sama dengan panjang ya. Kemudian apa lagi? Diameter dalam ya. Nah, akan Ibu tampilkan di sini untuk simulasinya ya. Yang kedua adalah simulasi dari alat ukur mikrometer stroke. Oke, nah ini juga sama ya, tinggal kita di sini riset saja. Nah, misal di sini alat ukurnya apa namanya? Benda yang diukur misalnya. Benda yang diukur. Nah, ya. Bola misalnya atau kelereng ya dan lain sebagainya. Nah, ini kalian tinggal ya. Oke, nah sudah tampil ya. Cara bacanya masih ingat? Ya, skala utama dulu baru skala Nonius. Nah, skala utamanya yang terbaca berapa? Ayo. Mana yang skala utama? Ya, yang vertikal, yang horizontal. Ayo. Vertikal atau horizontal? Garisnya. Ya, garisnya. Oke, silakan. Di setting tempat duduknya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 atau 4-nya di sebelah situ, kemudian 5-nya sini. Oke, silakan. Laptopnya disimpan di laci dulu ya. Oke, langsung. Rapi ya, Nak, yang rapi. Ada lagi yang belum kebagian? Kelompok mana? Kelompok mana yang belum kebagian? Oke, silakan. Ya, perwakilan kelompok diambil ya ke depan. Ya, gantian. Bisa.
Dibaca. Ingat waktunya ya sudah berjalan. Ya. Kurang lebih 10 menit lagi waktunya. Jadi kalian harus memperhatikan waktunya juga ya. Biar semuanya sama. Ya, sekarang dibaca. Yang nanti dibaca. Silakan. 05. Berapa? Ayo, Al-Fatih. Berapa ini? 7. Ya, ini kan 5. Terus? Ada yang sudah siap buat presentasi? Ini ya, kelompok ini ya. Siap ya presentasi ya? Oke, nah. Diisi itu pertanyaannya semuanya. Atau langsung dijawab di depan juga nggak masalah. Ya, berdasarkan hasil pengukuran tadi, keempat pertanyaan itu silakan dijawab. Semuanya dalam kelompok ini. Give applause. Kelompok lain perhatikan ya. Dari kelompok 3 akan menjelaskan, merepresentasikan kepada kalian bahwa hasil yang Perhatikan yang lain. dan nomor 1, apakah semua besaran dapat diukur menggunakan 3 alat tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak, karena tidak mudah. Yang lain perhatikan. Bisa. Jadi kita ambil kesimpulan sama-sama. Yang pertama apa tadi? Ketika melakukan pengukuran, apa yang perlu diperhatikan? Apa? Ya, benda yang akan diukur. Kemudian menggunakan alat ukur yang bagaimana? Ya, satuannya yang sudah ditentukan atau satuan baku. Kemudian apa lagi? Ya, akurasinya ya. Ataupun dalam hal ini lihat ketelitiannya. Nah, hari ini kita sudah melakukan pengukuran apa saja? Yaitu pengukuran besaran panjang ya, dengan 3 alat ukur. Yang pertama apa tadi? Penggaris atau mister. Yang kedua, jangka sorong. Yang ketiga, meter skrup ya. Ibu lihat tadi jawaban diskusi di LKPD masing-masing sudah banyak yang betul ya, sudah banyak benar atau tepat jawabannya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu berikan tugas ya, penugasan tadi untuk post test ya, sekaligus refleksi. Ya, refleksi itu evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sekaligus Ibu mau menyampaikan di pertemuan berikutnya jangan lupa kita belajar subbab yang ketiga, yaitu mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Ya, silakan dibaca dulu bukunya, ya referensinya baik dari buku paket yang sudah ada ataupun dari YouTube juga bisa. Ya, kemudian dari apa lagi sumber lainnya ya, silakan perbanyak literasi. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya yang ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.